rekam nih. Baik. eh Net benefit. Jadi kalau net NPV, net present value, itu berapa jumlah keuntungan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bisa bulan ke bulan, tergantung soalnya. Tergantung cash flow yang dibuat. Kalau cash flow-nya itu bulanan, berarti net total antar dari bulan ke bulan. Kalau tahun berarti antar tahun gitu ya. Tapi biasanya yang sering adalah tahun. Pak, mungkin kayak itu bulanan? Mungkin. Misalkan apa? Budidaya jamur. Jamur kan pendek umurnya. Jamur merang, jamur tiram. Pendek. Ya, 40 hari sudah tuntas. Ya. Dan itu setahun bisa bisa berapa itu? Eh ya kalau 7 kali 8 kali ada cash anunya perputaran pertanaman gitu ya. Kalau agroindustri dengan krepek krepek nangka, wah itu bisa bulanan, bisa tahunan, tidak apa-apa. Karena nangka kan tidak setiap saat ada, ya. Kalau di Lumajang mungkin setiap hari ada, tapi kalau di apa Jember tidak, hanya bulan-bulan tertentu ada itu, ya. Jadi sebentar ya. Eh eh jadi kalau net benefit cost ini adalah perbandingan. Jadi setelah NPV kalian hitung sudah, jadi berurutan ya. Jadi tidak bisa menghitung net BC langsung. Ya, bukan tidak bisa bisa saja, cuman anunya alurnya begitulah ceritanya gitu ya. Bolehkah langsung lompat ke NetBC? Bisa, bisa. Tidak menghitung NPV bisa juga karena juga alurnya sudah pasti bisa menghitung, gitu ya. Satu rangkaian. Tapi lompat boleh, boleh. Tidak mau menampilkan NPV boleh Pak, boleh. RR saja boleh, boleh, gitu ya. Bisa sampaikan kemarin di antara NPV, Net BC, Gross BC, Profitability Ratio, IRR, apa namanya, payback period, BEP, minimal minimal dua ditampilkan. Kalau kalian diminta menganalisis kelayakan finansial, minimal dua, yaitu ya, net apa NPV dan IRR minimal. Ya, yang lain tidak analisis bisa. Tapi kalau kalian nanti apa namanya skripsi tadi kelayakan boleh, boleh, ya sangat boleh, ya. Saya kadang-kadang saya kedengar sih beberapa Pak tidak boleh katanya kalau kelayakan finansial. Kata siapa? Ya, itu secara prinsip itu sangat bagus, sangat aplikatif, ya. Ya, jadi yang susah ini bukan menganalisisnya, yang susah itu mencari datanya. Paham ya? Jadi buat cash flow itu bukan pekerjaan mudah, kan? Butuh data. Sementara mitra kita atau UKM mitra itu tidak semuanya punya data. Datanya hanya di dalam otak. Tidak ada secara deskriptif ada laporan atau catatan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu yang susah. Paham ya? Jadi salah kalau anak MID, oh tidak boleh menggunakan analisis kelayakan. Sangat boleh. Kalau bimbingan Pak Jamali, boleh. Ya, sangat boleh. Ya. Dan itu sangat bagus sebenarnya. Cuma jarang orang pakai ya. Karena mungkin salah penanaman, ya, salah penanaman. Ya. Padahal ini jelas kalau itu layak, kenapa tidak? Nah, keputusannya jawaban keputusan nanti penelitiannya layak dikembangkan atau tidak. Udah gitu aja, sederhana, tapi aplikatif. Ya, oke. Net BC ini adalah perbandingan NPV. Jadi dalam cash flow itu ada NPV yang pada tahun awal biasanya negatif, jadi keuntungannya masih negatif, dan pada bulan-bulan tahun berikutnya biasanya positif. Harapannya begitu cash flow. Wajar saja dalam cash flow tuh awal tahun atau tahun pertama, kedua, ketiga masih negatif, wajar, wajar. Kenapa? Karena tanam investasi, biaya besar. Pada tahun berikutnya harapannya sudah surplus, menutupi biaya negatif sebelumnya. Nah, net NTC itu adalah jumlah NPV. Hati-hati, jumlah NPV ya yang positif.
Ya, mungkin saya tambahkan aja. Ya. Ya, jadi jumlah NPV ya perbandingan antara jumlah NPV. Jadi NPV dari tahun ke tahun itu yang negatif, yang positif dibagi dengan jumlah yang negatif. Hati-hati ya. Maka di sini NPV adalah ya sini sama dengan di sini lah jumlah NPV positif sama dibagi dengan jumlah NPV negatif ya. Kenapa positif? Karena namanya positif berarti total revenue atau benefitnya lebih besar daripada total cost. Ya, karena NPV maka dikalikan dengan diskon faktor, ini kan diskon faktor tak? Ya, kalau ya jadi ini ya, jadi kalau yang Anda share NPV yang kemarin gimana? NPV-nya total keseluruhan. Jadi kalau NPV yang asli itu adalah bagaimana nilai NPV-nya? NPV itu adalah jumlah total ya, summary ya, dari tahun pertama sampai tahun terakhir ya, dari periode pertama ke periode terakhir ya. Itu namanya NPV. Sementara kalau net BC jumlah NPV. Jadi dari cash flow tahun ke tahun misalkan ada 10 tahun gitu ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima negatif. Nah, itu namanya jumlah NPV yang negatif. Ke-6, ke-7 sampai 10 misalkan positif. Nah, itu adalah jumlah NPV yang positif ya. Ini menunjukkan bahwa gambaran berapa kali lipat benefit yang dihasilkan ya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ini rasio menunjukkan produktivitas biaya. Artinya apa? Net BC itu sebenarnya menggambarkan produktivitas biaya. Berapa benefit? Kalau benefit berarti kan total revenue. Ya, jadi net BC itu adalah sebenarnya produktivitas biaya yang kita hitung saat ini. Itulah net BC. Oke, maka di sini tolong hati-hati tahun ke 0 sampai dengan tahun ke N. Ya. Ya. Sama ya. Jadi ini benefit dikurangi cost berarti positif karena benefitnya dikurangi cost, sementara yang di bawah itulah cost dikurangi benefit karena di sini lebih besar costnya daripada benefitnya, makanya negatif. Sebenarnya rumusnya tetap sih, semuanya rumusnya tetap benefit dikurangi cost, cuma di sini negatif. Paham ya? Jadi hati-hati. Nanti kalau sudah soal gampang ya. Kalau lihat rumus langsung aja uji coba soal ya. Nah, kriteria ini apabila net BC-nya lebih besar daripada 1 ya. Kalau NPV kemarin, NPV kalau nilainya lebih besar dari 0 layak. Berapapun nilainya makin besar makin bagus. Berapa layaknya itu? 1, 2, 1 juta, 1 miliar? Ya tergantung. Ya tergantung ya. Pengertiannya segantung satu apa itu, 1 miliar kah, 1 rupiah kah, 1 triliun kah, kan gitu ya. Maka pengertiannya kalau kemarin NPV sebesar yang penting lebih besar daripada 0 layak. Kalau net BC lebih besar dari 1. Artinya apa? Apabila NPV negatif, tapi hati-hati ini dimutlakkan ya. Dimutlakkan, nanti dimutlakkan ya. Nanti dimutlakan karena nanti nilainya kan tetap negatif. Kalau ada positif bagi negatif kan negatif seharusnya tak. Kalau hati-hati, ini kan nilainya positif, ini nilainya negatif. Kalau dinilai berarti NBC itu pasti negatif. Iya seharusnya, cuman dimutlakkan. Dimutlakkan, maka tidak ada angka negatif, rasionya tetap ya. Kalau nilainya lebih besar dari 1, maka proyek itu layak. Atau sebaliknya, no go. Kalau ini go, tanda petik go, kadang-kadang gitu ya, dari buku-buku kan go itu artinya layak, visible, boleh begitu ya. Atau proyek tidak diterima kalau no go. Oke. Jadi kalau kita lihat pada ini ya, pada cash flow ini, kita lihat nih, ini benefit kemarin ya. Net cost berarti ini investasi. Jadi kalau sudah tahun ke 0 hati-hati. Tahun ke 0, kalau itu tidak disebutkan tahun 0, bisa saja Pak, saya tidak menggunakan prinsip tahun ke 0. Boleh. Apakah boleh investasi pada tahun-tahun biasa? Tahun ke 1, 2, 3? Boleh.
Tergantung biasanya. Kadang-kadang dipisahkan, kadang tidak. Tapi kalau lihat soal seperti ini, ya, ada cost, di sini tidak ada kolom investasi, maka tahun ke nol itu pasti investasi. Pasti. Panduannya begitu, ya. Tetapi beberapa literatur itu dipisahkan investasi mana, cost itu mana. Karena investasi tidak, kalau teorinya sih investasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum sampai dengan proyek itu berjalan, gitu ya. Misalkan mau mendirikan pabrik pengalengan ikan, maka mulai pengadaan tanah, bangun pabrik, beli mesin, semua pelatihan, pelatihan diklat calon-calon tenaga kerja dan sebagainya, itu namanya investasi. Sampai mau running, nah itu namanya investasi. Cuman sekarang apakah investasi bisa dilakukan setelah proyek pabrik itu berjalan? Bisa saja, kenapa tidak? Karena bisa saja bertahap pengadaan mesin dan sebagainya. Untuk awal boleh, misalkan kita baru punya line satu line, ya, satu set, satu set perangkat untuk prosesnya pengolahan ikan, ya, misalkan pengalengan ikan. Misalkan tahun depan saya kembangkan menjadi 2 line, maka ada investasi lagi dong. Jadi salah kalau dikatakan tidak ada investasi lah, investasi hanya sebelum perusahaan itu jalan. Enggak juga. Itu namanya kalau dilaksanakan pada saat pelaksanaan sudah operasional, itu namanya reinvestasi. Oke, paham maksudnya ya? Kemudian diskon faktor. Ada yang kesulitan menghitung diskon faktor? Sudah kemarin detail ya. Pertemuan terakhir sudah detail Pak Jamal ngajari ya. Maka tinggal ngalikan saja. Jadi kolom-kolom ini tolong ikuti aja petunjuknya gitu kan. Present value benefit. Present value benefit. Benefit hati-hati, ini adalah hasil penjualan ya. Bukan benefit kalau dapat di mata kuliah yang lain. Benefit itu kan keuntungan Pak. Iya. Apa namanya? Definisi benefit umumnya memang keuntungan. Tapi di dalam manajemen proyek, hampir semua buku yang Mbak Jamali pelajari, benefit itu adalah total revenue. Tolong sedikit bedakan, ya. Istilah benefit itu dikenal kalau di manajemen proyek itu adalah total revenue atau hasil penjualan atau pendapatan. Paham? Kemudian kalau net benefit, nah kalau ini net benefit, NB itu net benefit. Kalau net benefit itu adalah keuntungan. Kalau di mata kuliah lain adalah Pak Jamali ngajarkan juga profit. Ya, net benefit itu sama dengan profit. Jadi kalian ini referensi ini jangan dirancukan, tidak masalah karena masing-masing ilmu punya prinsip sendiri-sendiri. Gitu ya. Tidak salah, sama masing-masing benar, makanya definisi itu penting. Ya. Benefit itu apa? Kalau benefit itu kalau ilmu lain adalah keuntungan, tapi kalau ilmu proyek benefit itu adalah total revenue, hasil penjualan. Ya. Kemudian lanjutkan. Nah, diskon faktor silahkan. Ya. Sampai di sini paham? Bisa ngikuti? Ya. Diskon faktor oke. Ya. Tinggal membagi aja kan gampang kan? 1 per 1 plus R pangkat T tahun ke 0. Kalau pakai Excel kan tinggal trik, benar. Nanti saya berikan contohnya biar langsung jadi ini ya. Ya. Secara profesional silahkan kalian gunakan ya. Saya nanti berikan contoh-contohnya. Nah, present value benefit adalah benefit dikalikan dengan diskon faktor. Ya. Benefit kalikan diskon faktor jadilah present value benefit. Ini 1 ya, 50 kalikan ini jadi 40. 100 kalikan ini. Ya, sama toh? Oke. Kemudian present value cost-nya. Present value cost-nya adalah ini sama. Pokoknya sudah istilah present value, kata kuncinya namanya present value, yaitu dikalikan dengan diskon faktor. Berapa diskon faktornya? Berapa persentase? Tergantung. Apakah ada ketentuan, Pak? Tidak ada. Rata-rata kalau analisis itu di atas 20. Kenapa kok 20, Pak? Iya. Ya, karena bunga bank kan 12%.
12, rata-rata 12 ya, jarang 13, anggaplah 12%. Kalau sama-sama 12%, ngapain ngurus-ngurus proyek? Ya, taruh di bank saja. Ya, makanya diskon faktor rate yang digunakan. Tingkat bunga dalam diskon faktor harus lebih tinggi dari bunga bank. Harus. Karena tidak logis, Pak saya ngitungnya cukup Pak 15%. Ngapain cuma beda 3%? Tidur apa nang omah, gitu kan? Taruh di bank, nggak risiko, nggak ruwet gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau di bank aja sudah berikan keuntungan 12%, ngapain susah-susah kita menghitung sampai 15%? Belum ditolong, belum ini, risiko kurus sudah sebagainya toh. Orang kadang-kadang praktis saja. Ini kan ilmu-ilmu praktis ya. Jadi kalau pertanyaan kenapa 20%? Iya, harus lebih tinggi dari bunga bank. Kalau bisa katakan Pak Jamali minimal ya 2 kali lipat dari bunga bank lah ya. Itu menunjukkan produktivitas. Menunjukkan produktivitas ya. Maka kalau hanya beda 2%, 3%, wah, rumit ya. Rumit malah. Malah kalau ada literatur tanda itu, aduh, salah ya. Tidak mungkin malah. Tidak mungkin. Ya, tidak layak lah. Kalau Pak Jamali kalau hanya 15%, aduh, tidak usah jalankan usaha itu. Malah risikonya tinggi sekali. Ya. Kalau 25%, oke. 20 lah minimal. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tidak ada patokan tapi minimal 20 nih. Oke, paham ya? Tapi kalau ada buku katakan ada 15% saja, oh jangan. Ya, jangan ya. Kalau coba-coba silahkan aja. Tapi kalau dari secara prinsip jangan ya. Tidak logis ya, tidak logis. Maka ini kalau 20% pantas lah. Karena makin tinggi bunga bank, makin tinggi rate-nya, otomatis net present value-nya makin kecil. Saya ulangi lagi. Makin tinggi rate-nya, kok iya? Makin tinggi rate-nya, berarti kan pembaginya makin besar. Kalau pembaginya makin besar, otomatis nilainya makin kecil. Oke, paham? Coba kalian lihat. Nanti itu dicoba ya di rumah ya. Kalau 20% berapa di sini? Diskon faktornya. Dibandingkan dengan 40%. Otomatis. Ya, nama diskon faktornya. Ini kan diskon faktornya 25%. Lebih tinggi mana nilainya dengan yang 40%? Pasti ya lebih tinggi yang 25%. Kenapa? Kan diskon faktor pemotong kok. Paham ya? Jadi di sini memang awalnya kita harus mulai dengan 20 atau 25%. Kita tentukan present value benefit, present value cost, kemudian net benefitnya dari mana? Net benefitnya kan ini dikurangi cost toh. Sorry. Ya. Ini kan benefit dengan cost. Jadi ini toh. 50 dikurangi ini. 40. Ini sebelum dikalikan dengan diskon faktor. Ya. Sebelum dikalikan dengan diskon faktor ya. Ya, belum dikalikan ya. Ini kok. Tidak lengkap ya. Oh, oke. Oke. Soalnya lagi ya. Jadi di dalam ya apa namanya analisis ini saya tambahkan nanti ya, kalau ditambahkan ini adalah present value net benefit ya, present value net benefit ya. Karena benefit dikurangi cost otomatis minus toh ini, benefitnya kan 0 di sini, dikurangi cost ya, dikalikan dengan
Atau ini aja. Ya kalau sudah begini, paling gampang sih kali ini sudah present benefit tidak usah ngalikan lagi. 0 dikurangi 250, gitu. Minus 250. 40 dikurangi 0, 40. 64 dikurangi 32, 32. 76. Oh, oke. Sampai yang terakhir. 49,152 dikurangi 0. Nah, kalau soal yang kemarin, kriteria pertama kemarin kan ada NPV toh. Net present value yang mana? Net present value-nya ya ini. Ya. Mana NPV-nya? Ini. Karena NPV menunjukkan sigma. Jumlah. Jumlah selisih benefit dikurangi cost dikalikan dengan diskon faktor. Tolong kalian lihat pada materi yang sebelumnya, ya toh? Sigma B dikurangi C dikalikan dengan diskon faktor. Atau net benefit dikalikan dengan diskon faktor. Jadilah ini NPV, ya. Net BC itu yang mana? Mana NPV yang positif? Ini maksudnya. Ya, tolong perhatikan. 40, 32, 76, 81, 49. Ini NPV yang nilainya positif, ya. Ini NPV yang negatif. Maksudnya begitu, ya. Oke. Kalau dilanjutkan, paham sampai di sini? Paham? Paham ya? Kecuali Aidin yang baru masuk nih. Tolong nanti kejar nanti second ya. Jadi NPV positifnya dijumlahkan tadi. Nih, dijumlahkan ini yang ini. Kalau total keseluruhan negatif tambah positif jadilah 29. Ini menunjukkan NPV. NPV-nya berapa? 29,872. Dah. NPV positifnya mana? Ini jumlahkan semua nilainya segini. NPV negatifnya ini. Positif ya 279 dibagi dengan 250 nilainya 1,19. Kok positif ya? Karena dimutlakkan. Tolong hati-hati, tidak ada nilai NPV itu negatif. Yang ada adalah positif, tetap dimutlakkan. Karena ini menunjukkan produktivitas biaya. Produktivitas biaya yang dihitung saat ini. Berarti kalau nilainya dikatakan tadi kriterianya kalau nilainya lebih dari 1, mau 1,1, mau 1,01 tetap layak. Pokoknya lebih dari 1 layak. Kalau 1 gimana? Tidak untung dan tidak rugi. Maka syaratnya harus lebih dari 1. Oke, gampang ya? Paham kira-kira? Ya, ikut saja alurnya. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi net BC sudah, NPV sudah, serahkan net BC sudah. Sekarang gross BC. Gross BC itu adalah rasio antara jumlah benefit, present value benefit dibagi dengan present value cost. Berarti ini kan sudah ada soalnya nih. Present value benefit mana? Ini. Present value cost mana? Ini. Sebentar lagi kita mati ya. Ya, 10 menit lagi. Nggak ada apa-apa nyambung. Ya, 2 kali atau 3. Kalau bisa 2 kali selesai, tidak masalah ya. Oke. Jadi present value benefitnya ini ya, sigma. Ini present value cost. Maka gross BC itu adalah rasio present value benefit jumlah. Jadi sigma di sini. Jumlah present value benefit dibagi jumlah present value cost. Dan tidak mungkin ada negatif. Ya, tidak mungkin. Nilainya harus bukan dari 1. Kalau lebih dari 1 maka layak. Kalau kurang dari 1, no go, tidak diterima. Lanjutkan tadi. Itu kan? 311,872 82282 ya tah ini? Ya. Tolong hati-hati. Penggunaan diskon faktor ini jangan dirubah-rubah. Mau NPV, net BC, gross BC, profitability ratio, tetap kalau itu gunakan 20%. Kalau 25 saja. Jangan boleh rubah-rubah. Jadi 1 saja. Kenapa? Kok berubah-ubah gimana cara mengambil keputusan? Nanti kan repot ya. Jadi diskon faktornya tetap. Betapa rumitnya. Nanti NPV kalau 20% bagaimana, kalau 20% bagaimana.
Wah, rumit sekali. Tidak perlu begitu. Tidak. Ya. Jadi sederhana. Sudah cara ngitung sederhana. Ya. Oke. Masukkan. Udah nilainya. Ternyata dibagi ini, dibagi ini. 311 dibagi 282. 1,10. Go. Lah ya. Udah selesai. NPV sudah. Net BC sudah. Gross BC sudah. Ya. Kemudian, nah sekarang internal rate of return. Internal rate of return itu istilahnya tingkat kemampulaan. Tingkat kemampulaan. Nah, istilah bahasa Indonesia begitu ya. IRR adalah tingkat kemampuan, tingkat kemampuan menghasilkan laba. Makanya seorang investor pasti yang ditanya adalah berapa NPV, berapa IRR. Karena yang dia pikirin, kalau IRR-nya sudah tercapai, maka yang lain-lain gampang. Ya, IRR itu gampang. Jadi kalau IRR sudah tercapai, yang lain itu gampang gitu maksudnya. Tingkat kemampuan laba. Kalau tingkat kemampuan labanya tinggi, maka proyek itu bagus gitu ya. Berapa tingkat kemampuan laba? Kemampuan laba. Tingkat kemampuan labaan dalam IRR dicapai pada saat kapan KNPV-nya sama dengan 0. Tolong ini kalian pegang nih ya. Ini kata kuncinya nih, ya. Ya ini ya. Kapankah nilai diskon rate-nya di mana NPV dari suatu proyek sama dengan 0. Jadi sigma dari tahun ke 0 sampai tahun N, sama kan rumusnya NPV nih toh. Ini kan rumusnya NPV. Cuman kapankah 0? Itu kata kunci. IRR itu menunjukkan lagi, saya ulangi lagi, dicapai pada saat, jadi kata kuncinya, kapankah NPV sama dengan 0? Itulah IRR. Berarti IRR itu sebenarnya nilainya nanti prosentase. Prosentase. Nah, prosentase tingkat kemampuan labaan. Kalau kita nabung di bank itu kan labanya berapa? 12%. IRR menentukan berapa tingkat kemampuan labaannya. Jadi kalau bank 12%, maka kalau usaha yang akan dikembangkan harus lebih dari besar di bunga bank. Kalau ketahuan misalkan NPV-nya 40%, berarti marginnya adalah 40 dikurangi 12. Berarti 28%. Jadi di bedanya kalau nabung di bank 12%, kalau kita usaha sendiri 40%. Berarti ada margin, ada kenaikan 28% dibandingkan kalau nabung di bank. Makanya kalau menghitung internal rate of return ini biasanya ya jadi IRR ini biasanya pada IRR ya di dalam soal pasti disebutkan berapa bunga bank 12%. Kalau itu tidak ditentukan pasti 12%. Itu aja patokannya. Jadi kalau soal itu tidak menetapkan berapa bunga bank, maka itu pastikan saja 12%. Nggak usah kemana-mana karena tidak ada bank itu di bawah itu. Lebih dari tinggi itu tidak mungkin, rugi. Lebih rendah tidak ada konsumen ya yang mau pakai jasa bank itu. Oke. Oke, berarti IRR itu nanti nilai akhirnya dalam bentuk prosentase ya. Nah, kita kan di sini bahwa IRR dapat dianggap sebagai tingkat keuntungan atas investasi bersih dari suatu proyek asal setiap benefit bersih diwujudkan dari tahun ke tahun maksudnya ya. Cash flow-nya begitu. Ya. Oke. Soal yang tadi sama ya. IRR untuk mengetahui persentase keuntungan dari proyek tiap-tiap tahun ya. IRR juga sebagai alat ukur kemampuan proyek mengembalikan pinjaman otomatis. Kalau tingkat kemampuan labaannya sudah ketahuan, berarti kemampuan mengembalikan pinjaman itu lebih mudah, lebih menarik. Kalau makanya kalau kita ketemu dengan investor, dia tanya, "Piro IRR?" Kita jawab berapa? 40%. Oh, seneng dia. Seneng. Tapi kalau kita jawab berapa IRR? IRR 15. Ah, nggak seneng. Nggak seneng.
Waduh, cuma 15. Nggak menarik. Makanya IRR itu sebagai patokan bahwa proyek itu prospektif atau tidak. 12% bandingkan dengan IRR. Kalau beda cuma 3%, aduh bahaya. Kalau beda 20%, mantap lah. Tapi tadi bukan 28%, mantap lah. Prospektif, bahkan bisa sampai 100%, bisa. Itu berarti sangat prospektif, cuma jarang. Ya, Pak, ada nggak usaha yang bisa keuntungannya luar biasa? Nggak ada. Biasanya usaha-usaha yang berbahaya. Paham ya? Usaha-usaha bisnis yang menantang arus, ya, melanggar aturan. Apa contohnya? Narkoba. Wah, narkoba itu bisnis yang menggiurkan. Iya, barang haram ya. Bisnis minuman keras, bisnis kafe. Ya. Jadi kalau bisa itu kan, karena kita orang beragama ya, janganlah ya. Kita punya duit, janganlah bisnis di situ. Bahkan saya pernah ketemu dengan salah satu investor. Pak, kita bangun hotel. Tidak mau saya. Uang saya tidak mau dijadikan tempat haram gitu ya. Ada orang yang sungguh-sungguh, tapi benar juga sih. Ya, kalau katanya punya duit, janganlah bisnis tempat kafe, ya. Apa bukan kafe, apa namanya itu? Apa namanya? Yang ke tempat karaoke, ya. Bukan kafe ya, karaoke gitu. Kan banyak yang untuk maksiat ya. Jadi kalau kita punya duit, ya, punya duit jangan digunakan untuk membangun fasilitas yang maksiat. Ya, gunakan untuk yang lain, ya. Bisnis yang lain yang halal. Makanya kadang-kadang kalau usaha memberikan keuntungan besar, tolong hati-hati. Biasanya ada yang tidak beres. Jadi kalau ada terinvestasi memberikan keuntungan Pak setiap bulan 10%, berarti setahun berapa? Bayangkan, 120%. Jadi jangan percaya itu. Patokannya bunga bank aja. Bunga bank aja 12% setahun. Bayangkan. 12% per tahun. Berarti per bulan hanya 1%. Jadi kalau ada tawaran tanamkan investasi memberikan keuntungan 10% per bulan, jangan tergiur. Itu pasti tawaran investasi setan ya. Jangan. Kalau secara syariah jelas keuntungannya bagi hasil. Untung biro, untung 10% bagi dua. Orang berdua gitu ya. Kalau syariat tuh enak ya. Maaf, yes, ya gampang lah. Dalam Islam itu sebenarnya adil. Kalau untung, untung bersama. Kalau rugi, rugi bersama. Tapi orang tidak mau paham itu ya. Ya. Jadi prinsipnya begitulah kalau dalam Islam itu ya. Jadi kita kan sederhana sebenarnya kalau mau berbagi. Kalau untung untung bersama dong, maju maju bersama. Kalau rugi rugi bersama. Jangan sampai kalau kita berkongsi, kalau untung mau bergabung, kalau rugi dia minggat. Itu yang berbahaya. Dia tidak sehati. Nah, banyak yang kayak gitu ya. Tidak berkah ya. Baik, masuk lagi ya. Oke. IRR itu menunjukkan lagi ya, itu pada dasar menunjukkan kapankah present value benefit akan sama dengan present value cost. Berarti kan men-trial berarti. IRR sama dengan 0 itu berarti kan kemampuan sigma jumlah present value benefit sama dengan present value. Aduh.
Baik, sekalian kita mulai kembali ya. Share screen tampil? Aisyah, tampil ya? Tampil ya. Baik, tinggal Venti aja sambil nyusulnya ya. Baik. Jadi kembali lagi, IRR itu pada dasarnya bagaimana dicapai pada saat kapankah present value benefit sama dengan present value cost. Ya, nanti kalau kita lihat di cash flow kan kelihatan ya. Kalau gini-gini, ya gimana maksudnya? Lihat nanti ya. Kembali lagi pada tabel sebelumnya tadi. Ya, ya. Jadi menunjukkan kapan NPV sama dengan 0. Dengan demikian, mencari RR harus kita naikkan diskon faktornya. Pada saat tadi diskon faktor 25% kan masih positif. Berarti, saya katakan di awal tadi bahwa makin tinggi diskon faktor, ya kata kuncinya begitu, makin tinggi diskon faktor, maka otomatis nilai net present value-nya makin kecil. Jadi berbanding terbalik. Makin tinggi diskon faktor, NPV-nya makin kecil. Ya, itulah yang menunjukkan dengan opportunity cost of capital. Ya, diskon faktor ini sebenarnya opportunity cost, jadi biaya yang diluangkan dari suatu kapital. Ya, gimana caranya? Ya, gimana cara aplikasinya? Ya, kita lihat nanti. Ya, dari rumus ini, internal rate of return itu adalah ya harus ada cash flow jelas tadi sudah kan, membeli diskon faktornya dinaikkan pertama 20% kita naikkan berapa 40 boleh 50 boleh tidak ada ketentuan tapi kita mainnya biasanya di atas 40 paling gampang ya 40 atau 50 maksimum ya lebih 50 udah usah ya nah cari ya jadi berapa tingkat bunga pertama misalkan ini 25% tadi ya 25% dah NPV positifnya berapa pada saat itu? Nah, sudah tadi sudah ketemu kan waktu 20% berapa ini? Berarti NPV yang positif ini maksudnya NPV yang positif pada saat diskon rate ini pada tingkat bunga yang pertama. Ini juga sama, NPV-nya positif dikurangi NPV negatif. Negatif itu menunjukkan berarti NPV-nya kalau ini positif, ini negatif, di tengah-tengah kan nol. Apa maksudnya ya? Positif, negatif, nol. Yang dicari NPV itu adalah kapankah NPV-nya sama dengan nol. Gitu kan? Makanya NPV-nya diskon faktornya dinaikkan. Makin tinggi diskon faktor, NPV makin kecil. Pada titik tertentu pasti nol dan selanjutnya pasti negatif. Ya. Jadi kalau digambarkan kok mati share screen. Ya. Ya. Jadi kalau digambarkan gitu, ya. Jadi ini garis begitu. Nah, ini kan. Jadi misalkan ini adalah di sini nol, ya. Cara menggambarnya kalau pakai font tulis enak ya.
Ini ya ternyata susah juga ya. Kok susah nuliskannya ya. Maksudnya di sinilah ya. Ini tidak mau jalan ya. Harusnya ini gampang ya. Di sini nol ya. Di sini nol. Di sini adalah negatif, di sini positif ya. Maksudnya begitu. Mau gambarkan ya, tidak mau-mau ya. Insert. Masya Allah. Tidak mau gambarkan. Ini lagian, tidak mau kerja nih. Kenapa ya? Oh, inilah. Nol. Ya, copy. Ini adalah NPV positif. Ini adalah NPV negatif. Ya, umpamanya di sini adalah jadi kalau ini NPV pada saat ini masih positif, misalkan tingkat bunga umpamanya, tingkat bunganya ya, umpamanya di sini misalkan 25% di dalam soal gitu ya, maka untuk mencapai titik nol kan supaya diturunkan toh, maka tingkat bunganya harus diturunkan, harus dinaikkan. Naikkan berapa? Misalkan 40% ya. Misalkan misal ya. Jangan jadi patokan ya. Oh, sorry. 40%. Ini contoh ya. Jadi nilai ini jangan jangan dipastikan begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau 25% sekian, 40% masuk dan negatif, maka di sini berapakah gitu ya? Jadi pertanyaan di sini adalah tanda tanya. Gitu ya. Kalau 25% tadi 232, 40%, 40% berapa? Kita lihat di sini ya. Jadi ini semacam semacam apa namanya kalau dibuat garis begitu ya.
Jadi satu rentang, makin tinggi bunga bank, misalkan dari 25 kan jadi 40, maka NPV-nya makin kecil. Udah patokan itu, ya. Tidak mungkin karena NPV itu apa diskon faktor makin besar. Ini kan diskon faktor toh. Makin diskon faktornya makin besar, maka NPV-nya makin kecil. Pada saat tertentu ini masih positif, begitu 40% misalkan negatif, maka di sini pasti ada nol. Dia pertanyaannya, ada berapa persenkah itu nol? Itulah IRR. Inilah yang dimaksud dengan IRR. Ya, berarti sama dengan berapa persen gitu ya, maksudnya begitu ya. Jadi konsepnya begitu. Oke, paham? Maka di sini NPV positif yang ini maksudnya, NPV negatif ada maksudnya ini. Ya, jadi berapa persen di sini ya? Misal ya, hati-hati ini misal ya, jangan jadikan patokan gitu kan. Sama juga ini misal gitu ya. Ya. Oke, paham maksudnya? Maka NPV positif yang ini, NPV negatifnya yang ini, ya. NPV 0 ini. Ya, kan gini tah. I2, I1-nya ini, ya. Ini I1 misalkan. Misalkan ini adalah I1, ya. I1 ya. Ini adalah I2. I I2. Ya. Bisa ngikuti? Bisa ngikuti ya? Maka I2-nya adalah 40, I1-nya adalah 25. Nah, kita kembali pada soal ini. Awal lagi. Tadi pada saat 25%, NPV-nya adalah 29 tuh. 29 kan? Karena kita ingin tahu berapakah NPV sama dengan 0, maka ini dinaikkan jadi 40. Jadi 40. Berapakah net benefit pada 40%? Ternyata setelah kita kalikan, ya, dikalikan masing-masing benefit. Jadi caranya benefit ini dikalikan dengan diskon faktor 40%, jadilah ini. Ya, berarti ini adalah present value benefit 40%. Ini present value benefit yang 40%. Ini benefit 40%. Gitu, maksudnya begitu ya. Ya. Jadi kalau dianukan itu, oh ini tidak bisa dirubah karena top screen ya. Top screen tidak bisa dirubah. Nanti kalian merubah sendiri ya. Ya. Jadi di sini kalau di sini ada present value benefit 25%, 25%, ini 25%, ini present value net benefit ya. Oke, berikutnya yang di sini adalah benefit yang present value by benefit cross net benefit ini yang 40%. Ternyata nilainya cash flow-nya maka disebut sigma dari tahun ke 0 sampai dengan tahun ke n minus 54. Ini yang diharapkan. Kapankah kalau di sini minus, di sini positif, berarti di sini tengah-tengah antara 25 dan 40 adalah ada nilai NPV sama dengan 0. Paham maksudnya? Logikanya begitu ya. Jadi RR itu tidak usah ngapalkan rumus sebenarnya, nggak usah. Logikanya begitu. Ya. Pada saat 25% ini positif. Ini positif toh? Berapapun nilainya? Pada saat 40% nilainya sudah negatif. Berapapun nilainya. Berarti di tengah-tengah itu ada nilai 0. Paham sampai di sini? Berarti di sini 29,8, di sini minus 854. Kembali pada IRR tadi. Masukkan rumus. Dah. Ya. Berarti jadi bunga banknya 12%, NPV positif tadi sudah ya, ini. Ini negatifnya nih.
Masukkan lagi IRR awal, I1-nya, rumus ini. I1-nya 25% tadi ya. Ya toh? 29. NPV yang positif ini dibagi yang positif dikurangi dengan negatif. Hati-hati, tandanya hati-hati lah ya. Minus kalikan minus ya, hati-hati. Ya, tanda kurung. Jadi ikuti aja rumus ini, dah. Baru yang berapa NPV pasar negatif? 40%. Ojo, ojo jangan keliru nih. I2-nya adalah 40% dikurangi 25, berarti 15. Toh? Totalnya ternyata IRN-nya 30,33. Ini persentase. Artinya pada saat 30,33 itu NPV-nya sama dengan 0. Nah itu. Oke, paham? Pada saat 30,3% itu NPV sama dengan 0. Pada saat NPV 0 dibandingkan dengan bunga bank. Bunga banknya berapa? 12%. 30 dengan 12 beda 18%. Berarti ada margin perbedaan. Kalau nabung di bank 12%, kalau kita tanamkan investasi di usaha itu sebesar 30,33%. Bagus enggak? Prospektif enggak? Prospektif jelas. Jauh sekali perbedaannya tuh. 18,33. Menarik bagi para investor. Tapi kalau IR-nya cuma 15, apalagi cuma 13, 14%, ada sih saya lihat beberapa buku itu. Kenapa sih kok menganalisis ke sana? Kan ini kan menyesatkan nanti ya. Beda 1%, 2%, ngapain susah kita? Ya, belum resiko dalam usaha kan tinggi sekali. Nah, kalau begini kan bisa kita eliminasi. Oh, ini kelemahannya sudah tahu, ya. Oke, paham ya? Jadi kita tidak perlu rumit-rumit dengan rumus ini sebenarnya, ya. Sederhana saja, pakai logika ini. Logika berpikir, ya. Ya, I1-nya ini, NPV positifnya berapa nilainya ini? Pada saat 25%, kemudian kita naikkan karena kita ingin yang negatif. Ini ingin NPV 0. Maka cari dulu. Kebetulan kita cari Pak, langsung itu 0. Mungkin saja. Tapi jarang. Saya belum pernah sampai sekarang langsung begitu langsung 0. Dosa mumet ya. Naikkan aja 40 jadi 50 boleh. Lebih 50 jangan. Ada beberapa orang udah harus ketemu sampai berapa ratus enam. Ngapain ya? Ngapain? Nggak perlu. Tidak sampai ke sana. Ekonomi bangsa ini. Kalau bunga banknya sampai 50% aja bangkrut. Paham ya? Bangkrut. Satu usaha memberikan keuntungan 50%. Oh, dulu hebat sekali. Kalau dalam satu negara 50%, negara itu bangkrut. Kalau 50% diutang, kan siapa mau utang? Nggak ada yang mau utang. Kalau bank aja tidak ada yang ngambil utang, atau banknya tutup. Kalau banknya tutup, negara ini bisa tutup juga. Karena di situ perputaran uang. Maka hati-hati ya. Jadi IRR tidak harus. Jadi kata kuncinya, kalau IRR-nya sampai 40%, sampai 50% Pak, ternyata masih positif, hentikan analisis IRR. Hentikan. Cukup saja. Bahwa langsung sebut saja, tidak perlu menghitung berapa IRR-nya. Tidak perlu. IRR layak. Kenapa? Karena sudah di atas, masih 40%, ternyata masih positif, misalkan. Berarti nolnya kan masih lebih tinggi dari itu, tak? Maka bisa disimpulkan langsung saja. Kalau masih 40% masih positif, misalkan ini nilainya positif, maka pastikan sudah layak kitanya. Boleh. Tidak perlu dicari sampai detail. Investor sudah ngerti. Ya. Ya, gitu maksudnya begitu ya. Oke, paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan kalian tanya kalau kurang paham, ya. Oke, ya. Oh, enggak. Lanjut. Sekarang profitability ratio. Profitability ratio itu adalah present value net benefit. Present value. Hati-hati. Berarti pakai yang 25 atau 40, yang 25. Jadi ya hati-hati. Ini tidak harus 25 ya. Hati-hati sekalian ya. Jangan asumsikan ini harus 25. Boleh 20 boleh. Boleh. Kebetulan nih soalnya 25. Tapi yang ini termasuk yang ini sama. Tidak harus 40, boleh 45, boleh 50, boleh.
Ya, jangan 30, jangan. Nggak begitu menarik ya. Mendingan langsung aja. Biar tidak. Kenapa Jamal mengatakan jangan 30? Biar tak kerja bolak-balik. Sekali kerja langsung selesai. Ya, 40, 45 boleh. Ya, langsung. Di sini saya sarankan antara 20 dan 25. Jangan 18, jangan. Apalagi 15, jangan. Nggak usah, nggak layak. Ya, kan lebih besar yang 15 Pak daripada yang 25. Yo jelas. Kan diskon faktornya lebih lebih kecil, otomatis pembagian lebih kecil, nilainya pasti lebih besar. Kalau lihat nih dari NPV-nya besar, tapi kenyataannya tidak. Ya, sangat tidak prospektif. Oke, sekarang profitability ratio itu adalah berapa nilai net benefit saat ini, net benefit saat ini dibagi dengan investasi. Berarti ini menunjukkan menilai produktivitas investasi. Jadi profitability ratio ini khusus melihat berapa rasio antara total revenue-nya, present value ini kan total revenue toh, net benefit itu kan total revenue, bukan sorry, total keuntungan, ya. Berapa kemampuan investasi ya untuk menghasilkan keuntungan yang dihitung saat ini, present value net benefit. Kita lihat dibagi dengan investasi. Ya, kita investasi, ya. Jadi investasi present value investasinya kan ini ya. Oke, okay. Ya. Minus ya. Ini 250 toh. Ya, gitu. Kemudian total revenue-nya, jadi kalau kita hitung ini ya, present value net benefit, ya, present value net benefit, ya, berarti ya dihitung semua, ya, dihitung semua. Ini tanpa melihat sisi nilai yang negatif. Jadi ini negatif menjadi positif juga. Totalnya ya menjadi 279. 250 tambah ini kan 279,872. Jadi menghitung profitability ratio tidak ada nilai negatif, ya. Ini perbedaannya di situ cara mencarinya. Jadi kalau macam ada negatif-negatif, ya khusus investasi tolong hati-hati. Beda kalau cash flow di sini negatif ya, beda ya. Tidak bisa dikatakan di sini negatif langsung positif, tidak bisa. Maksudnya yang investasi tadi itu yang dimutlakan. Maka nilainya ya maka kan 250 tadi seharusnya negatif. Iya, tapi kan dimutlakan. Ya, maka nilainya 1,19. Artinya apa? Setiap 1 rupiah investasi yang ditanamkan menghasilkan net benefit sebesar 1,19. Saya ulangi lagi, setiap 1 rupiah investasi yang ditanamkan ternyata mampu menghasilkan net benefit sebesar 1,19 atau ada margin sebesar 0,119 rupiah. Kok bisa Pak? Iya kan ini sebenarnya 1,119 per satu toh. Per satu toh. Satunya apa? Hasil investasi. 1,19 adalah net benefit. Kalau nilainya Pak, PR-nya cuma 1, berarti sama dong. Investasi 1 rupiah, net benefit 1 rupiah. Ya, ya gak layak. Juga bukan gak layak, gak menarik, gak untung. Ya balik investasi tok. Ya. Dikatakan di sini toh, ya. Jadi kalau nilainya lebih dari 1, layak. Ya, kalau kurang dari 1 atau 0 atau nilainya 1 saja, maka kurang tidak layak ya. Atau tidak menarik lah. Kalau 1 ya tidak rugi Pak, tidak rugi dan tidak untung dari investasi. Cuman kan tidak menarik. Kondoni seket, primo seket, walah, tidak untung berarti dah. Ah, maksudnya ya, hanya balik modal. Itu pun kita hitung saat ini. Jadi hati-hati. Kenapa present value? Coba logikanya ya. Kalian 279 ini kan dari ini tahun pertama dan tahun 0 sampai tahun ini ta? Tahu ya? Ini tambahkan semua menjadi 279 ya.
Dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. 5 tahun nilainya 279. Sementara dia keluarkan investasi 250. Ini kan makanya dihitung saat ini. Dihitung present value. Jadi hati-hati. Dihitung present value. Biar ketahuan. Kalau keluarkan 250, iya ini sebenarnya bukan 49 aslinya. Kan besar bisa 100. Iya. Tapi begitu kita hitung saat ini, ternyata hanya 49. Gitu maksudnya ya. Maka cash flow ini ternyata masih tetap menguntungkan sebesar 1,19 rupiah ya. Oke, berarti ini layak. Oke, ada pertanyaan? Berarti gampang ya. Habis period apa namanya? Profitability itu sudah gampang. Kalau sudah ada datanya, tinggal masukkan saja ya. Cuman logikanya kalian jangan sampai bingung ya. Ini present value net benefit di mana investasi yang negatif harus dipositifkan. Harus dimutlakkan semua. Sehingga nilainya bisa totalnya menjadi 209,8. Dari mana nyarinya tadi ya? Oke. Kita lanjutkan sekarang. Tinggal dua. Payback period dan BEP. Payback period. Payback period. Nah, payback namanya payback period berarti berhubungan dengan waktu. Kapan investasi balik? Kalau ini menunjukkan berapa nilai uang, ya, menunjukkan produktivitasnya investasi dalam usaha itu dibandingkan antara net benefit present value dibandingkan dengan present value investasi, ya, maka payback period itu menunjukkan kapankah uang investasi itu akan balik. Makin cepat, makin senang. Nggak ada investor yang ingin berlamaan dong, makin lama makin bagus. Nggak ada. Dia bukan investor, ya. Jadi hati-hati kalian ya. Jadi kalau ngelihat payback period berarti periode. Kapan periodenya? Kapan uang balik? Makin cepat makin bagus karena menunjukkan tingkat keamanan berusaha. Meyakinkan. Misalkan payback periodnya hanya 1 tahun, cepat dong bagus. Payback periodnya 10 tahun, aduh salah mati gitu kan. Lama ya. Kayak sawit itu payback periodnya lama, bisa puluhan tahun. Maka orang-orang itu biasanya nggak ada sih investor kelas teri itu ya, miliaran nggak ada. Karena sawit itu semua triliunan dana investasinya. Nggak ada pengusaha kecil di situ, nggak ada. Semua pengusaha raksasa. Makanya tidak jarang orang pengusaha sawit, batu bara punya kekayaan sampai ratusan triliun. Iya, wajar saja. Dia mengeruk kekayaan alam Indonesia itu luar biasa. Gimana ndak kaya? Gimana tambang perut bumi ini dihabisi, hutan dihabisi, ya, isi perut bumi dihabiskan, batu bara dihabiskan, gas minyak dihabiskan, dia di daratannya juga ditanami sawit dan sebagainya. Setelah habis, tanami sawit. Ya otomatis lah kaya raya. Jadi daerah para konglomerat itu. Apalagi konglomerat yang 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 naga itu, naga 9 apa istilah. Ya wajar saja puluhan tahun ya berkongsi dengan penguasa. Kasihan bangsa kita itu ya. Saya kadang-kadang gelo juga melihat. Iya gak kaya gimana ya. Jadi kalau kalian ini harus realistis kita melihat kenyataan gitu kan. Gimana ndak kaya, alam kita dikeruk, dihabiskan luar biasa. Rakyat kita hanya sebagai kuli saja. Ya hanya kuli saja. Jadi kalau kalian ke Kalimantan itu ngenes ya. Saya kalau lihat ke Sumatera, Kalimantan ngenes ya. Rakyat kita hanya dieksploitasi semata. Tapi kesejahteraan masyarakat kita enggak hanya begitu ada laporan kekayaan para konglomerat, waduh kaya bisa triliunan ya. Ya, nah heran, wajar saja. Setelah kaya raya minggat dari Indonesia ya. Ya, jadi banyak dananya itu diinvestasikan di luar negeri, tidak bisa. 10 menit lagi mati ya ini. Sekarang jam, oh masih ada waktu ya. Kalau kurang nanti kita tambah sebentar ya. Nah, payback period ya. Jadi payback period itu menunjukkan kapan uang itu akan balik investasi. Jadi jangka waktu kembali investasi yang telah dikeluarkan balik keuntungan yang diperoleh satu proyek. Makin cepat pembalian maka makin menarik.
Akan tetapi payback ini mengabaikan nilai uang pada saat sekarang. Ya, ya. Kelemahannya mengukur kecepatan kembalian dana dan tidak mengukur keuntungan proyek. Ya. Payback proyek mengabaikan benefit yang diperoleh sesudah dana investasi itu kembali. Hati-hati. Saya dalam metode ini, kalau di mata kuliah lain mungkin ada payback period, tidak menggunakan present value, maka dalam manajemen proyek, payback period dan BP menggunakan dua metode itu. Nanti satunya lagi BP gitu ya. Ya. Jadi ini mana? Nah, ini bagaimana proyek? Ini eh, satu paket, satu paket. Cara ngitungnya satu paket. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, ya BP. Kan sudah dapat kan BP kalian ya? Sudah kan? Nah, beda cara ngitungnya beda. Ya, berbeda. Karena ini memasukkan nilai waktu uang. Waktu kalian menganalisis di manajemen keuangan, pasti tidak memasukkan aspek present value. Tapi dalam manajemen proyek, memasukkan memasukkan penekanannya adalah present value. BP present value, payback period present value, nilai waktu uang. Ya, oke. Jadi payback period ada jangka waktu tentu kapan proyek itu akan untung ya atau kembali modalnya, berapa lama proyek dikerjakan dapat mengembalikan investasi, intinya di situ. Makin cepat makin cepat makin baik ya, makin senang sih investor, makin senang karena merasa aman ya. Rumusnya ini tidak perlu ngapalkan rumus lah, langsung nanti pada soal juga gampang ya. Time, karena payback period time ini T adalah time, tahun sebelum. uh, jadi kalau investasi itu berarti cash flow kumulatif benefit mampu menutupi investasi. Kumulatif benefit mampu menutupi investasi. Maka dikatakan di sini jumlah investasi yang telah didiskon. Jadi ini adalah present value investasi. Saya ulangi lagi, 6 mark ke 1 sampai dengan N, ini adalah present value investasi. Ini ada tanda topi ini present value ya, ini present value. Ya, literatur yang lain mengatakan demikian. Hanya mana cari literatur lain ya. Jadi kalau ada tanda topi gini, present value. Ya, ini sama-sama dikurangi benefit, jumlah benefit yang telah didiskon. Jadi present, kalau istilah didiskon itu berarti sudah di present value. Di discounting berarti sudah di present value. Ini present value benefit. Ya. Nah, oke. Jumlah benefit pada payback period yang berada. Ya. Oke. Nah, sementara nanti kalau contoh soal saja biar gampang ya. Break even point itu takpo lah. Kalau saya Jawa orang bilang takpo. Takpo itu apa ya? Pondone pondok. Ini kan pondone piro 100. Ya. Penjualannya piro 100. Nah, untung kan? Pondone 100, ngedole 100. Berarti tidak untung, tidak rugi. Itu namanya BEP. Ya, BEP. Ya. Itu teori orang jual kacang. Teori sederhananya. Ya. Makanya kalau dalam rumusnya, coba nanti kalian baca lagi, BEP itu adalah fixed cost, ya, fixed cost per 1 plus variable cost per sales, per S. Biasa begitu toh? Nah, kita lihat catatannya ya, hasil kuliah mata kuliah lain. Tapi Pak Jamal tidak mengajarkan itu, ya. Yang diajarkan adalah time. BEP kapan? Jadi rumusnya kita lihat di sini. Ya. BEP adalah total cost. Time-nya tahun sebelum BEP, BEP berhubungan dengan berapa kemampuan benefit menutupi total cost-nya. Total cost itu baik untuk investasi maupun biaya operasional. Jadi ada tanda topi nih, present value benefit, dikurangi benefitnya berapa kumulatif, ya, dibagi dengan berapa nilai benefit pada payback periodnya, pada BEP. Oh, oh, sorry, ini di BEP ya. Tolong diperbaiki ya. Ini diperbaiki rumusnya ya. Bukan, kalau diperbaiki ini BEP ya, bukan payback period ya. Ya, salah, salah ya. Ini saya copy salah ya. Ini adalah BEP.
jumlah benefit yang didiskon sebelum break even point. Ini jumlah benefit pada break even point berada. Salah ya, salah. Tapi rumusnya benar. Rumusnya benar. Rumusnya sama dengan buyback period lah. Sama lah. Cuman ini investasi. Ingat, buyback period itu kapan investasi balik. Tapi kalau BP, kapan total cost balik. Total cost itu termasuk investasi dan biaya operasional. Rumusnya sama. Cuma di sini bedanya di sini aja. Oke, paham? Kita kalau digambarkan secara grafis begini, ini adalah hati-hati. Ini adalah value, present value. Ini ada present value ya. Seperti ini ada kata-kata present value, bukan value. Present value. Tolong dikoreksi lagi. Ini adalah present value. Rupiah ini adalah time, waktu, tumbuh X-nya, ya. Ini adalah total revenue, ya, ya, total revenue, present value, total revenue, ya. Bukan net benefit, benefit salah salah. Tolong ini salah. Benefit ya, tolong dikoreksi ya. Ini benefit, bukan net benefit. Present value benefit. Ini yang garis ini. Yang merah ini adalah present value investasi. Sedangkan garis ini adalah present value total cost. Total cost. Nah, perpotongan present value benefit dengan present value investasi inilah yang disebut dengan payback period. Ini ya. Jadi perpotongan present value, maka ini salah ini. Ini salah ya. Ini kan present value benefit oh. Ini adalah berarti present value, tolong dikoreksi, present value benefit ya. Ini salah ya. Maka pada titik ini adalah sorry, present value benefit sama dengan present value investasi. Oke? Okay? Kemudian ini adalah waktu, berapa nilai payback periodnya, kapan waktunya, ke bawah ini. Sementara break even point itu sebenarnya kapankah kapankah present value benefit sama dengan present value cost. Saya ulangi lagi, present value benefit sama dengan present value cost. Ini kan titik temu ini perpotongan ini adalah titik temu antara present value sama dengan present value cost. So ini time-nya, kalau ke bawah time BEP. Waktu kita tinggal 1 menit, kita perpanjang ntar lagi ya. Paham sampai di sini? Sehingga tidak mungkin. Jadi di sini dalam suatu cash flow, payback period akan dicapai lebih dulu dibandingkan dengan break even point. Ini kan lebih cepat ini toh. Secara teori dan fakta tidak mungkin payback period lebih lama dari BP. Tidak mungkin. Pasti tercapai payback period dulu, baru itu BP. Jadi cara jelaskannya begitu. Jadi kalau kalian menghafal grafik ini sudah banyak menjelaskan teori-teori tentang BP, apa payback period. Ini menunjukkan di sini titik potong antara present value benefit dengan present value investasi. Artinya apa? Bagaimana hasil penjualan benefit mampu menutupi investasi, kan begitu toh? Sesuai dengan rumus tadi. Ya, cuma kita bisa menghitung. Oke, habis waktunya.
Baik sekalian, ini putus ketiga kalinya. Sampai putus, nggak apa-apa lah. Itulah seninya. Seninya, apa namanya, pandemik ya. Ya, kita hanya enjoy juga sih. Semester depan saya berkeyakinan kita sudah tidak begini. Tapi saya nampaknya saya tidak berkeyakinan mungkin kampus akan buka offline, offline karena yang dianggap kita ini sudah bersahabat dengan pandemik. Artinya apa? Bahasa sederhananya, paham maksudnya? Bersahabat itu paham nggak? Nanti artinya? Paham nggak kira-kira? Apa sih bersahabat dengan pandemik? Apa kira-kira? Ada nggak? Iya, terbiasa. Sebenarnya begini, bahasa sederhananya tuh, kalau yo mati gitu ya. Urip ya urip. Paham ya? Jadi istilahnya itu kebijakan yang sudah tidak mikirin namanya herd immunity itu namanya. HERD. Kalian cari aja apa herd immunity. Saya sudah lama saya sampaikan di kuliah di awal sudah sampaikan herd immunity. Jadi kekebalan yang dialami oleh rakyat itu dialami secara alami. Artinya apa? Yang kekebalan tubuhnya kuat, ya hidup. Yang tidak kuat, ya mati. Menurut ya. Sebenarnya konsep sudah lama, teman pemerintah tidak memperdulikan. Dan ujung-ujungnya memang begitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi sesuatu. Ya, teman Pak Jamali berkeyakinan kalau memang trennya seperti sekarang, Jember aja sudah 1.300 ya. Cepat sekali Jember tuh. Ya, dari ke hari saya juga ada orang peduli tuh. Padahal beberapa dosen Poltek yang kena ada ya. Cuman kalian tidak tahu tak? Ada. Pak Jamali sejak awal hati-hati juga ya. Ya kalau kita kena ya apa boleh buat ya. Jadi tolong tolong ya kita ini bisa membantu negara bangsa kita ini dengan tidak apa namanya kumpul-kumpul gitu ya, menjaga diri kita tidak terpapar COVID ya. Karena COVID itu ada bukan tiada, ada. Tapi saya ke beberapa keluar kota itu masya Allah ya, orang tidak peduli sama sekali. Jadi kita menjadi orang aneh, jadi orang asing. Makanya itulah herd immunity. Dan itu akan menimpa bangsa kita. Dan surat para pakar sudah menyampaikan jauh-jauh hari, cuma pemerintah tidak mempedulikan. Ya, tolong jaga kesehatan ya, jaga. Jaga kita menghindarilah pertemuan-pertemuan kalau tidak penting ya. Saya di kampus saja kalau rapat-rapat tidak penting saya tidak mau hadir. Stoik ya. Kalau yang muda-muda saya kuat aja ya, lah stoik ini resikonya terpapar tinggi ya. Kemungkinan kalau memang masih ada kuliah offline, Pak Jamali tidak mau. Tetap offline. Ya tetap online ya. Ya, baru terpaksa saya harus offline ya. Baik, saudara sekalian, kita lihat contoh langsung saja biar kalian tidak kesulitan. Di sini sudah ada contoh. Kita lihat, perhatikan ya. Ini biar lebih mudah. Ini contoh 18% ya. Ya, 18%. Boleh, boleh. Ya, mungkin 20 18 itu rendah ya. Cuman enggak apa-apa lah. Ini kan hipotetis saja ya. Besar, ya nilai besar ya. Mau diganti boleh, 20% boleh ya. Coba kita lihat sekarang. Ya. Jadi kalau lihat kayak gini, ya, kelihatan share screen? Oh, tidak. Oke, step dulu ya. Oke, komputernya pusing juga mungkin ya. Kelihatan? Excel nggak tampil ya? Sudah, sudah ya. Alhamdulillah ya. Coba diperhatikan nih ya. Perhatikan ya. Sederhana sebenarnya. Rumusnya tadi walaupun banyak sebenarnya sederhana kalau sudah Pak Jamali ngajarkan ini teknik yang gampang. Kita jangan dibikin pusing oleh metode. Tapi bagaimana metode membantu kita. Itu prinsipnya begitu. Pak Jamali sebenarnya metode apapun sulit. Dicoba aja. Bisa, bisa. Kalau sudah bisa, kita pasti ingat sampai kapan. Tapi kalau kalian tidak pernah belajar, ingin tahu bisa,
Maka tidak pernah tahu sampai kapan. Tapi kalau sudah mencoba sekali, oh maksudnya iki, mulai ya. Kita lihat ya, kita petani lagi ya. Ini contoh. Ini dengan diskon faktor 18%. Ya, 18%. Ya, paling rendah lah. Bisa katakan 28% tuh beda 6% ya tipis-tipis. Tapi ya boleh lah ya. Apa begitu ya. Oke, investasi ini. Oh, ada tahun ke-1 boleh. Kenapa tidak? Investasi boleh di sini. Makanya mulai tahun ke-0. Kalau tahun 0 berarti sebelum usaha itu jalan. Tahun 1 berarti usaha itu sudah jalan. Paham ya? Ini cost, ini benefitnya, hasil penjualan, ya. Diskon faktornya, tentukan, hati-hati. Kalau ini diskon salah, maka semua salah. Ya, hati-hati. Kalau itu gunakan 18, maka NPV, net BSC semua menggunakan gross BSC, profitability semua 18%. Tidak boleh ganti-ganti. Tidak boleh, ya. Kalau di sini tidak perlu dijumlah ya, tidak perlu. Ini apalagi diskon faktor, tidak perlu dijumlah. Saya kadang-kadang gregetan kok diskon faktor dijumlah buat apa gitu. Copy paste Pak, tidak boleh ya. Nah, baru kita hitung. Present value investasi gimana? Investasi kalikan diskon faktor. Jadi kalau ini sudah ketahuan, sudah benar, logikanya sudah ada semua ini. Kalian tinggal copy paste aja. Ini contoh sudah gampang sekali. Kalikan aja. Ini kalikan ini. Jadi ini 1.900 kalikan nih. Jadi ini. Ini tidak ada nol semua. Jumlahkan. Ini adalah Sigma present value investasi. 32711. Berarti present value investasinya sebenarnya aslinya kan berapa nih? 350. Begitu kita hitung present value, ternyata 327. Iya, karena beda 2 tahun. Oke, paham? Ya. Kemudian present value cost-nya. Ini kalikan dengan diskon faktor sama, benefit juga sama. Ini kumulatif. Kumulatif benefit. Ini adalah present value total cost nanti digunakan untuk break even point. Jadi untuk analisis BEP dan payback period saya pisahkan biar gampang. Ya, biar biar runutnya biar enak ya, biar ketahuan. Kalau tadi soalnya tidak bisa kelihatan langsung. Nah, ini enak. Saya lebihkan contoh lain ya. Khusus ini saja. Sebenarnya bisa ngitung langsung IRR bisa juga sih. Ini khusus payback period dan investasi. Saya bedakan kolom-kolomnya beda ya. Kalau tadi kan tidak pakai ini toh, tidak pakai ini ya. Ya, total cost itu menunjukkan investasi ditambahkan ini. Kalau provincially cost ini hanya cost saja. Hati-hati di luar investasi. Persentage total cost itu adalah ini tambah ini. Ini tak? 127 tambah ini. Tak? Ini sama tak? Oke? Berarti 3217 ini tambah 25 jadi ini. Harus sama. Kalau tidak sama salah. Oke, kalau kumulatif dari mana? Kumulatif ini tinggal tambahkan saja. Ini 0. Tahun kedua 0. Tahun ketiga 0 tambah ini. Jadi ini tak? 181 tambah 73 14 ini. Dan seterusnya. Oke, paham? Sampai terakhir ini tak? 6907 tuh. Harus sama dengan ini, harus. Kalau tidak sama salah. Namanya kumulatif kok. Oke, paham? Kan tinggal copy paste saja kalau logikanya sudah ketemu kan copy paste saja tuh. Oke, paham? Sekarang kita lihat ya. Tadi profitability ratio bagaimana, Pak? Oh, sama aja ya. Ya, profitability ratio tadi ya. Ya, dikatakan present value benefit dibagi dengan investasi toh. Benefit dikurangi cost otomatis kan. Itu dibagi dengan investasi ya. Kan net benefit. Ini kan present value net benefit tadi. Profitability ratio nilainya ini. Contoh soal lain ya. Jadi kalau NPV dan sebagainya silakan cari sendiri nanti ya. Sudah dari contoh tadi sudah selesai. Sebenarnya payback period dari mana, Pak? Rumusnya ini tadi kan sama tak? Hanya beda sini saja. Ini kan sama. Ini sama. Ya. Coba kita lihat. Caranya kapan investasi? Investasi ini kan ini ya.
327 tuh. 327 kita lihat di sini. Kita lihat kumulatif investasi. Kumulatif benefit. 327 itu ada di sini tuh. Iya. Antara 291 sampai 369 ini kan. Coba perhatikan di sini. Ada di sini ya. Betul? Jadi kalau melihat payback period, cari dulu present value investasinya, hubungkan di sini kumulatif di sini. Ada di mana posisi? Oh, berarti ada di sini, Pak. Sorry. Oh, sorry. Ada di sini tuh, ya. Bawahnya tuh 29 ini tuh, betul? Berarti ada di tahun kelima tuh. Tuliskan yang pertama. 5. 5. Ini 5 nih, ada. Ya, 5 plus rumusnya kan ini toh. Time pada pada tahun itu kan ini berarti lebih dari 5 tahun yang pasti toh. Lebih dari 5 tahun. 5 plus 327. Ingat 327 kan ini. Ya, dikurangi sebelakangnya. Min B di bawahnya. Dikurangi di bawahnya. Min B sigma. Min 1 kan min 1 nih. Di bawahnya. Per ya. Ya, ya. Per 779 berarti pada benefit pada tahun itu. Ya, jadi yang dipakai adalah nilai ini, ya toh, dan ini. Oke? Dan tahunnya tahun 5 tadi toh. Yang warna merah, tolong perhatikan warna merah sudah saya khusus payback period ya. 5 plus 327 dikurangi 29 dibagi ya, dibagi ya 779. Jadi payback period bukan present value benefit pada tahun itu. Kan berdekatan ini kan, sebelahan toh? Ya. Oke. Setelah dihitung ternyata nilainya 5,4595. Berarti 5 tahun lebih 4,5. 0,45 kalikan 12. 5 bulan. Sisanya lagi 15 hari. Bisa menghitung. Cara menghitungnya bisa kan? Ya misalkan ini ya, di contoh ya. Tolong kalian catat aja. Ya, ini kan kalau 5 tahun sudah pasti 5 tahun toh? Ya, berarti sekarang 0,45 sorry 4595 kalikan kalau 5 tahun berarti kan 0,45 kan berarti 2 bulan ya. Terus berapa nih? Pasti masih ada sisa lagi 0,5 berarti 5 bulan. Sisanya lagi berarti sisanya lagi 0,514 kalikan 30 hari. Nah, gitu tuh. 15 ya. Kalau kalikan 30 atau 31 boleh ya. Paham maksudnya? Berarti ini adalah 5 hari. 5 hari. Sisanya lagi. Kan ada sisa nih 0,514. Paham? Nah, ini 15 hari. Ini 0,42 enggak usah dicari lah. Sorry. Ini hari ya. Ini adalah bulan. Gitu cara cari. Jadi kan ini cuman ngakal-ngakali. Bagaimana cara menghitung. Jadi Pak Jamali juga ngitung itu gimana cara ngitung biar mudah dipahami. Paham? Ya. Jadi ini teknik-tekniknya menghitung begitu. Berarti 5,45 itu adalah yang pasti 5 bulan, 5 tahun sudah pasti toh. Karena tadi kan di sini 5 tahun ya. Ya kan 5 tahun toh? Nah, kemudian ada sisa 0,45. Di sini 0,4595 kalikan 12 bulan. Ya, sehingga di sini ada 5 bulan ternyata 5,514 berarti 5 bulan toh. Masih ada lagi 0,514 kalikan 30. Kalau kalikan 31 ya sama sih. Oh, lebih ya. Nulis hari lebih 30 aja. Tidak ada sih. 30 jarang, 31 kan jarang sedikit ya. Oke, paham ya? Enggak usah sampai detik lah, enggak usah.
Paham maksudnya? Kan meyakinkan kalau kalian, kapan payback period, Pak? Kalau kalian presentasi di depan investor itu kan gampang. Berapa? 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Kok detail amat? Iya, bisa kita cari berdasarkan cash flow. Paham ya? Oke, payback period. Paham? Gampang, ternyata gampang. Gampang. Kalau sudah tahu ilmunya. Tak kondi, ini cara ngitung. Cara ngitung begitu. Jadi ini hati-hati ya. Susunan ini tolong diperhatikan baik-baik ya, biar kalian tidak bingung. Ya. Biar, makanya tidak saya gabung dengan yang tadi. Biar terpisah ya, biar enak. Oke. Rumusnya sama dengan OBP, sama. Cuman kalau di sini investasi, hati-hati. Investasi, kalau di sini ada total cost. Total cost-nya berapa? 5794. 5794. Kapankah 5794 ada di sini gitu ya? Saya ulangi lagi. Kan tadi kan total cost. Present value total cost. Present value total cost ya sama dengan present value benefit. Berarti kita hitung di sini. 5794 ada di mana ya? Ya, kembali lagi. Kalau tadi kan PP di sini toh, payback period. Sementara BP ada di sini. Ada di sini kan? Paham? Berarti lebih dari 7 tahun kan? Break even point dicapai lebih dari 7 tahun. 7 plus sama caranya dengan break even point dengan payback period. 7 plus 7 plus 8 plus ya. Sorry, bukan 7, 8 ya. Ini yang ke-8 toh. Tolong lihat warna hijau nih ya, warna hijau yang dipakai ya. Saya pisahkan warna hijau biar kalian tidak bingung. Ya. Jadi ini ya. Ya. Berarti ada di sini antara 52 dan 60 ya kan? 57 ada di sini toh. Berarti 78 plus ya 5794 dikurangi 52745 per 811,42. Nilainya 8,64 atau 8 tahun 7 bulan 12 hari. Foto dengan cara-caranya mana yang tadi. Coba dicek lagi nanti ya. Biar kalian tahu ya. Jadi ternyata OPP dan BP dengan payback period pasti lebih awal payback period pasti. Ini 5 tahun, ini 8 tahun. Kan tidak mungkin Pak BP lebih awal dari payback period, tidak mungkin. Tidak logis. Kenapa tidak logis? Wong ini ya. Kalau ditanyakan kalian, kenapa tidak logis? Iya, karena kalau payback period itu prinsipnya kapan ini 327 ini present value investasi ditutupi oleh present value benefit. Iya toh? Kan ini PVB sama dengan PVI toh? Nah, sementara break even point adalah kapan total cost-nya. Present value benefit sama dengan present value total cost. Total cost itu adalah investasi ditambah dengan biaya operasional. Kenapa Pak kok tidak pakai yang ini? Ada pertanyaan sekarang. Kenapa kok tidak pakai? Lain lagi ceritanya. Kalau tidak memasukkan aspek investasi, bukan break even point namanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, yang dicari adalah total cost. Hati-hati. Total cost-nya. Ya. Bisa dipahami? Paham ya? Oke ya. Gampang lihat rumusnya begitu langsung. Oh iya, iya. Iya. Itu yang perlu kalian tanamkan ya. Jadi kalau rumus-rumus langsung coba lebih gampang. Itu kelebihannya nak. Poltek itu harusnya begitu ya. Jadi kita tidak usah, oh Pak hafalkan rumus, nggak usah. Prinsipnya sudah benar, bolak balik itu tahu kita itu. Oke, sementara itu hari ini ya. Ada pertanyaan? Tugas yang mana ini? Yang hari ini ya? Hari ini ya? Hari ini itu kan, oh apa namanya? NPV investasi sampai dengan IRR ya. Payback period untuk minggu depan aja. Minggu depan kan sudah ulangan, ya sudah UTS ya.
Maka untuk praktikum setelah UTS, minggu pertama setelah UTS, praktikumnya adalah PB Kriot dan BP. Ya, dipisahkan biar fokus gitu ya. Maunya saya satukan kok berat ya, berat. Makanya saya pisahkan. Jadi untuk break even point dan BEP praktikumnya nanti setelah mid semester. Praktikum minggu ini ya, minggu lalu sudah kan ya, sudah kan? Minggu ini khusus praktikum tentang NPV, NetBC, PR sampai IRR ya kan? Itu. Oke. Sudah kan itu? Sudah saya posting juga ya di Google Classroom kan ya? Oke, sementara itu sudah jelas itu, ada video-videonya sudah saya buatkan juga petunjuknya. Sama ya, prosesnya juga sama ya, tidak ya, tidak apa namanya itu kebetulan soalnya tentang apa namanya EMC ya, jadi perusahaan pelayaran itu ekspedisi, bayangkan. Kebetulan Pak Jamal pernah jadi konsultannya itu, ada sekitar 5 tahun yang lalu ya, di Tarakan sana. Pak Jamali di sana, ada beberapa minggu di sana. Ada pelatihan di tengah hutan sawit ya. Bayangkan pelatihan di tengah sawit. Kenapa kok tidak di hotel, Pak? Jawabannya apa? Kalau pelatihan di hotel, Pak, ya sama aja kan. Oh, ini calon calon manajer ini kan kerjanya nanti di kebun. Kalau pelatihannya ada di hotel, saya seneng saya bilang. Kalau di sini senep, kenapa? Masya Allah fasilitasnya. Ya namanya tengah hutan ya kayak orang camping begitu. Mandinya mandi air hutan gitu, mandi air kuning begitu. Air air rumput itu, air rumput, air kubangan. Bayangkan saya berminggu-minggu seumur hidup tidak pernah mandi air kubangan, ya itulah ya. Tapi nikmat aja yang dimakan cuman telur ceplok, tempe, ya berminggu-minggu bayangkan. Hanya ingin melatih manajer. Manajernya itu calon manajernya dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia juga, dari Poltek juga ada. Ya, masih muda-muda, fresh graduate, ya masih muda-muda semua, ya. PNS yang banyak, ya. Jadi di training ada di tengah hutan. Bisa dibayangkan, masya Allah rasanya luar biasa, ya. Ya, nyamuk dan sebagainya sudah biasa, ya. Jadi, itu masuk binatang buas ya biasa gitu. Tapi yang dari tengah hutan, jadi itu 8 jam dari Balikpapan, Balikpapan masih naik lagi 4 jam dari Sangatta naik lagi ke atas apa namanya hutan itu kebun kebun sawit dan batu bara ya punyanya KPC punyanya Abu Rizal Bakri. Kalau IMC itu punyanya Singapura. IMC itu Plantation itu punyanya perusahaan Singapura yang markasnya ada di Australia, sekarang mengembangkan sayapnya di perkebunan sawit. Apa hubungannya pelayaran pelayaran laut itu dengan sawit? Tidak ada hubungannya. Itulah ekspansi usaha. Gak nyambung saja nih. Tapi itulah sayap usahanya begitu. Ya, oke. Mungkin itu sementara dari saya untuk hari ini. Ya, silahkan kalian untuk ya ini kan praktikum kan waktunya agak lama ya, tidak sehari dua hari kan sampai akhir Jumat besok ya. Jadi ada waktu kalian untuk mendalami materi dari saya. Kalau kurang paham silahkan nanti video saya linkkan nanti ya. Oke, sementara itu dari saya hari ini. Cukup ya. Oke, tolong jaga kesehatan dan keselamatan bersama. Ya, itulah yang sumbangsih yang bisa kita berikan terhadap bangsa negara kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end dulu ya.